Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Agak serak-serak suaranya. Pagi ini gue ingin membahas seperti biasa di channel Football United konferensi pers post match dari Manchester United. Bismillah. Masih dari London. Erik ten Hag berbicara di media setelah membawa Manchester United menang luar biasa. Taktik, strategi, pendekatan juga yang luar biasa, mampu memaksimalkan skuad yang ada dengan bermain secara kolektif dan juga individu, memacu ke kapasitas tertinggi menurut gua dari para pemainnya sehingga mampu menghentikan laju dari Manchester City yang ya mereka dalam misi meraih double champions ya kan di musim ini setelah menjadi juara Premier League 4 beruntun by the way, dan mereka ingin meraih gelar juara di kompetisi tertua di Inggris yaitu adalah FA Cup. Tapi Manchester United justru yang berhasil keluar meraih piala ini ke-13 kali. Trofi ini juga menjadi trofi kedua di 2 musim awal dari Erik ten Hag di Manchester United, pencapaian yang menurut gua tidak bisa dilihat sebelah mata. Selain 2 trofi, Erik ten Hag secara total membawa Manchester United ini ke 3 final di 2 musim. Pencapaian yang luar biasa juga, dan kalau melihat apa yang terjadi di musim ini di mana Manchester United skuadnya compang-camping, ada drama pemilik baru, situasi internal, serangan dari media yang puncaknya sehari sebelum final FA Cup mengabarkan kalau Erik ten Hag ini sudah dipecat dengan apapun hasil dari FA Cup ini. Tapi apa yang ditunjukkan oleh para pemain di atas lapangan dan juga hasil yang diraih menurut gua ini hal yang fantastis, yang super. Oke, langsung aja gua ambil seperti biasa sumbernya dari manunited.com. Poin untuk dibuktikan. Seperti biasa, rival selalu ada di sana dan selalu menjadi lebih penting ketika Anda bermain ya, menghadapi tim dari kota Anda sendiri, artinya derby. Buat kita ini bukan tentang itu, ini tentang bagaimana membuktikan sebuah poin, sebuah titik setelah mengalami tahun yang buruk dengan banyak kemunduran, dengan banyak cedera. Setiap kali kita harus bisa bertahan. Tim ini menunjukkan ketangguhan dan saya sangat bangga dengan mereka. Ya, luar biasa Manchester United bermain juga dengan disiplin yang tinggi, dengan determinasi, kerja keras di semua pemain yang diturunkan. Menurut gua mereka seperti ingin berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik di atas lapangan, dan inilah final yang sesungguhnya di mana segala sesuatunya harus dikerahkan ya. Disinggung juga oleh Erik ten Hag nih bagaimana cedera menghantam campaign ataupun menghantam perjalanan dari tim. Kita tidak memiliki pemain-pemain sebelumnya. Dan ya, Anda ini betul, kita sudah melihat hal yang sama. Ini tidak bagus untuk sepak bola. Tapi kita harus membuat banyak penyesuaian, dan setelahnya Anda tidak bisa bermain sepak bola yang Anda inginkan. Iya, dengan banyak penyesuaian ya, bermain tidak dengan back kiri murni, bermain dengan tidak center back murni, dengan banyak sekali pemain yang tidak bermain di posisi terbaiknya. Menurut gue ini tidak bisa tim ini diinginkan atau diharapkan bisa bermain dengan sistem yang ingin sebenarnya dibangun oleh Erik ten Hag, yang by the way ini baru musim kedua dari Erik ten Hag. Ya, saya telah di sini 2 tahun dan kita mungkin memiliki 3-4 kali ketika skuad ini benar-benar full tersedia. Hari ini kita memiliki pemain seperti Luke Shaw, Harry Maguire dan juga Casemiro yang tidak tersedia di atas lapangan. Walaupun pemain-pemain itu tidak tersedia ya, tapi bagaimana penyesuaian taktik yang nampaknya sudah dipersiapkan dari beberapa pertandingan sebelumnya, ini sesuatu yang luar biasa menurut gue. Sudah dipersiapkan betul dengan perhitungan yang matang ya, karena dengan skuad yang compang-camping seperti ini tidak bisa Manchester United ini berharap memenangkan semua kompetisi, apalagi di periode-periode akhir untuk mendapatkan posisi Eropa di Liga sekaligus juga menjuarai FA Cup. Nampaknya memang ada prioritas yang harus dipilih.
Dan bukan itu saja, dengan prioritas yang dipilih itu juga harus dipersiapkan persiapannya ya, harus dilakukan persiapannya. Dan menurut gua ini hal yang tepat yang dilakukan. Silverware ini adalah prioritasnya, trofi adalah prioritasnya. Sepak bola ini tentang memenangkan trofi. Akhirnya saya ingin memainkan sepak bola yang terbaik, sepak bola menyerang, sepak bola yang dinamis. Tapi pada akhirnya Anda harus memenangkan pertandingan dan juga harus memenangkan trofi. Ini adalah mentalitas yang kita bawa. Dan kita hanya memiliki satu peluang musim ini, yaitu adalah FA Cup. Saya sangat bangga dengan para pemain, para staff, karena mereka melakukan pekerjaan yang sangat fantastis. Ya menurut gue apapun ya, sepak bola itu tentang memenangkan trofi. Di zamannya Sir Alex Ferguson juga tidak selalu setiap pertandingan itu bermain luar biasa. Tidak selalu sepanjang musim itu Manchester United bermain fantastis. Ada kalanya memang mereka ini bermain tidak dalam situasi yang enak untuk ditonton, tidak dalam keadaan yang juga enak untuk disaksikan, tapi pada akhirnya mereka mampu meraih trofi. Dan yang diingat oleh sejarah itu adalah pencapaian berupa trofi. Dan Manchester United sejarah-sejarahnya juga tentang trofi. Memuji Kobbie Mainoo, yang by the way Kobbie Mainoo ini menjadi pemain terbaik final kemarin ya, diumumkan sebelum peluit akhir di Wembley. Sangat luar biasa menyaksikan Kobbie di umurnya. Kita ingin membawa dia, dan di pertandingan di pertandingan kedua di musim dia mendapatkan cedera. Ini membawa dia cukup lama untuk bisa kembali ke kebugaran yang baik. Saya pikir kita harus tetap tenang di sini di Inggris. Kita juga harus melakukannya ya, karena di sini di Inggris juga terlalu banyak mendorong pemain muda terlalu tinggi. Dan setelahnya menghantam mereka setelah mereka memiliki satu atau dua performa yang buruk. Nah ini penting juga menurut gua untuk Kobbie Mainoo. Yang paling terdekat Euro, situasi fisiknya harus betul-betul dijaga. Dan ini harus menjadi concern, perhatian dari staf medis Manchester United dan juga staf teknis dari Manchester United. Lalu kalau seandainya ada kenapa-kenapa dengan timnas Inggris, klub harus siap mendukung, harus siap memberikan perlindungan. Ingat ketika tahun 98 ada situasi dengan David Beckham ya kan, bagaimana seluruh Inggris ini menyerang David Beckham, tapi David Beckham memiliki sebuah benteng terakhir, sebuah rumah yang teduh, yaitu adalah kota Manchester di Carrington di Manchester United. Ini harus diperhatikan, terutama Kobbie Mainoo yang masih muda, perkembangannya masih butuh, harus dilakukan ya, karena apapun level yang dia capai saat ini masih belum puncaknya. Dia masih punya masa depan yang lebih panjang lagi, dan itu yang harus diperhatikan. Setiap saat, setiap pemain muda itu tidak melulu begini ya. Kalau melihat dari sejarah-sejarahnya tidak selalu naik terus. Ada kalanya di satu titik mereka akan turun, dan ketika titik turun ini tidak bisa di-maintain dengan bagus, sering sekali terus anjlok. Dan yang gue harapkan tidak demikian dengan Kobbie Mainoo yang memang talenta spesial dari Manchester United. Apa yang dikatakan di ruang ganti, ini menarik ya. Kita melakukan hal yang spesial di dressing room. Para pelatih sangat luar biasa, dan staff membuat sebuah video yang emosional, dan emosi ini masuk ke dalam pikiran para pemain, dan video ini membakar badan dari para pemain ya, dan ini membantu kita sebagai sebuah tim ya. Ini hal-hal terobosan-terobosan yang memang diperlukan tentu saja di pertandingan-pertandingan besar, terutama di final. Dan ini bukan final yang mudah tentu saja. Sekali lagi ya, Manchester City itu skuadnya lebih matang, mereka lebih diunggulkan betul-betul sebelum final ini. Musim ini mereka juga jauh lebih superior, jauh lebih fantastis. Lihat saja bagaimana perbedaan selisih gol, perbedaan poin, perbedaan peringkat, perbedaan pencapaian. Tapi tim ini dipersiapkan sangat-sangat detail menurut gua. Dan juga kredit bagi pelatih tentu saja ya, termasuk juga Erik ten Hag yang memimpin ini semua. Tapi juga para pemain di atas lapangan yang bisa menunjukkan karakter yang fantastis, sehingga para fans di seluruh dunia termasuk juga yang hadir di Wembley sangat bangga dengan tim ini pada akhirnya. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.